Oke. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Selamat pagi, salam sehat dari Yogyakarta. Oh, Bu Bella, kita sama di Jogja ya. Baik, mohon izin share screen. Ya. Ya, sudah terlihat ya Ibu Bapak? Sudah terlihat. Ya, baik. Saya dari Puskesmas Pandak 1, salah satu puskesmas dari 27 puskesmas yang ada di Kabupaten Bantul. Merupakan satu kabupaten dari kabupaten kota. Ada 5 yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Ini merupakan puskesmas saya yang ketujuh. Sejak tahun 92 sampai sekarang saya muter-muter di Bantul saja. Ini puskesmas yang ketujuh. Ini alamat Instagramnya dan website yang baru karena kemarin dari dinas ada pemulihan website. Jadi ini kegiatannya baru tahun 2022. Website yang lama sudah tidak aktif lagi. Puskesmas Panda itu ada di Bantul Barat, jadi tidak jauh dari Kaliprogo ya, mau Kulon Progo juga tidak jauh itu lokasinya. Kami merupakan puskesmas rawat inap dengan UGD 24 jam. Ini ada unit rawat inapnya dan juga unit rawat jalan berada di tepi jalan raya. Nah, wilayahnya tidak begitu luas, hanya 2 desa saja, Wijirejo dan Gelangharjo, di mana di situ merupakan sentra batik. Nah, kalau Ibu Bapak pernah ke Bantul, barangkali ke Panda, di sana ada sentra batik ya. Jumlah penduduknya juga tidak begitu banyak, tidak sampai 30.000 dengan jumlah karyawan 60 orang, PNS-nya 46, non-PNS-nya 13. 60 orang terdiri dari dokternya 6, dokter gigi 1, perawat 7, perawat gigi 2, bidan 9, apoteker ada 2, asisten apoteker 2, raka medik 2, fisioterapi ada 1, kemudian labnya ada 3, nutrisionisnya 2, promkesnya ada 2, kesehatan lingkungan 2, dan staf yang lain ada 19. Visi kami adalah masyarakat Panda cerdas mandiri untuk hidup sehat. Visi harus pendek supaya mudah dihafalkan ya, jangan terlalu panjang. Kemudian misinya ada 3, yang pertama tentang SDM, kemudian yang kedua tentang masyarakat, yang ketiga adalah kemitraan, kerjasama lintas program maupun lintas sektor. Nah, ini ada struktur organisasi. Saya rasa tidak jauh beda dengan struktur organisasi teman-teman dari puskesmas, mirip-mirip aja. Untuk MFK K3 itu ada di bawah PJ Mutu. Di bawah PJ Mutu ada K3, kemudian terpecah dari 2, MFK dan K2. Kami untuk pengembangan UKGM, upaya kesehatan gigi masyarakat, kami memiliki inovasi namanya Sigita, sikat gigi bareng orang tua, dan juga UKK. Karena di sini merupakan sentra batik, jadi kami mengelola para pembatik yang merupakan sektor kerja informal yang ada di wilayah puskesmas. Banyak sekali batik-batik yang ada di sini. Nah, kita akan mulai memasuki ke dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam Permenkes 52 tahun 2018 ada 11 item yang menjadi ruang lingkup K3. Potensi bahaya, tadi banyak disinggung oleh Dr. Bella, kewaspadaan standar, penerapan ergonomi, pemeriksaan berkala, pemberian imunisasi, PHBS, pengelolaan sarpras, alat medis bencana, limbah B3 dan limbah domestik. Nah, dari 11 ini, yang 7 menjadi ruang lingkup MFK. Jadi memang K3 MFK itu kayaknya memang ya bareng begitu ya. Kalau di Permenkesnya tentang K3. Dulu pada saat 9 bab kita ngomongin K3 ada di bab 2, kemudian bab 8 gitu ya. Sekarang ada di admin, namun pengorganisasiannya ada di bab 5 di PJ Mutu. Itu di bawahnya ada K3 manajemen risiko, keselamatan pasien, semua yang ada di bawah PJ Mutu. Nah, yang pertama dari K3 adalah identifikasi potensi bahaya. Tadi sudah disinggung banyak oleh Dr. Bella. Nah, bahaya bisa berasal dari alam, alat, maupun manusia. Ini yang alat-alat ini adalah listrik, dari generator, dari bahan bakar, alat-alat komunikasi, sterilisator, kemudian semua yang ada di puskesmas kita identifikasi kemungkinan menimbulkan bahaya.
Kemudian yang dari manusia bisa juga karena termasuk juga pandemi ini, penyakit menular, kemudian trauma, terorisme, kemudian penculikan bayi karena kami ada persalinan di sini ya, ada UGD 24 jam dan persalinan, kemungkinan bisa terjadi penculikan bayi atau sandra, penyanderaan, gangguan sipil atau aksi buruh. Kebetulan di wilayah kami juga banyak pabrik, itu sangat memungkinkan terjadi gitu ya. Kemudian juga ancaman bom ya sekarang sudah bukan hal yang aneh lagi, itu juga harus kita nilai. Kemudian nanti yang dari alam itu nanti ada di bencana, ada di MFK. Kemudian kita lakukan asesmen kerentanan bahaya, ternyata di sini paling tinggi adalah gempa bumi. Gempa bumi seperti yang terjadi di Jogja tahun 2006, dulu saya masih ada di Puskesmas Imogiri, luar biasa mengerikan. Kami dulu gagap banget pada saat melakukan manajemen bencana. Kami belum dapat ilmu. Jadi waktu itu benar-benar gagap bagaimana kita melakukan kebencanaan yang begitu dahsyat gitu ya pada saat pagi hari, di mana saat itu berbarengan dengan Merapi juga sedang bererupsi. Jadi berbarengan dua itu. Hari itu harusnya saya bertugas posko di Gunung Merapi, tapi saat saya mau berangkat, saya mengalami gempa dan waktu itu saya juga tinggal di Bantul. Puskesmas banyak yang hancur retak, ada yang hancur ambruk, segala macam. Kami waktu itu betul-betul mengalami tantangan gitu ya. Pada saat bencana ya pasti kami manajemen kepemimpinannya pasti berbeda gitu ya. Jadi pada saat hal seperti ini, ya itu sekarang juga gempa bumi masih kita nilai tinggi karena sangat mungkin terjadi kebakaran, wabah penyakit seperti pandemi COVID saat ini, meletusnya gunung berapi. Merapi tidak jauh dari Bantul, Sleman dekat juga. Bahkan pada saat letusan di Kelut, Jawa Timur, wow, di Jogja itu abunya semua ada di Jogja. Ngeri sekali. Jadi kayaknya ini Jogja ini jadi banyak banget bencananya. Kemudian gagal listrik, sangat mudah terjadi, bisa terjadi kebakaran ada di mana-mana. Nah, ini penerapan kewaspadaan standar. Kewaspadaan standar yang ketiga itu ada 5 hal yang perlu dinilai. Beda nanti kalau dari PPI. Ini ada kebersihan tangan, penggunaan APD, jarum alat tajam, penata kelaksanaan peralatan, dan pengelolaan limbah sanitasi ruangan. Ini merupakan item yang kedua dari K3. Kepatuhan cuci tangan. Ini tahun 2021 sama 2022 ada bedanya. Karena apa? Monitoring 2022 kami sudah menggunakan INM, aplikasi INM. Teman-teman saya rasa juga sudah membukanya ya. Jadi ada 200 peluang tiap bulan yang dinilai. Jadi itu lebih tertata, jadi lebih bagus hasilnya. Ini kemarin sempat lengah ini, padahal ini pada saat terjadinya varian Delta kan ya, kuasanya banyak, puskesmas sibuk, kasusnya melonjak tinggi, harus mengunjungi pasien, menyerahkan obat, harus melakukan swab. Wah, kemudian ada juga kawan yang positif, ada yang harus WFH. Wah, ini jadi monitoringnya kemarin banyak terjadi loss gitu ya. Jadi sekarang sudah bagus dengan adanya aplikasi INM. Nah, kami memiliki PJ Mutu yang luar biasa. Wah, ini ada Dokter Dewi. Ini dokter, pokoknya kalau megang PJ Mutu, pilihlah dokter yang kekeh, yang kuat, yang kejem gitu ya. Jadi karena dia harus memonitor mutu di puskesmas. Jadi kita harus pilih dokter yang mampu melakukan itu semua gitu. Ini monitoring KKT, kepatuhan kebersihan tangan kami ini. Jadi secara diam-diam saling memonitor teman-teman melakukan kebersihan tangan. Kalau hasilnya jelek ya sudah kita gelar dalam review. Ini hasilnya seperti ini. By name-nya ada semua. Kemudian juga kita lakukan juga ini ada di ruang doving. Ini salah satu teman mencermati perawat bidan yang melepas APD, melakukan cuci tangan, diamati saja, nanti dimasukkan ke dalam form ini. Jadi nanti dilaporkan ke dalam tim itu bagaimana teman-teman melakukan kebersihan tangan. Nah, ini sekarang sudah bagus hasilnya. Bulan Mei ini terakhir Mei yang kita tampilkan ini slide lama ya. Jadi sudah 99,1%. Adalah 1-2 yang kadang nggak pas gitu ya. Jadi kebersihan tangannya targetnya 85, tapi kami harus berjuang kalau bisa 100%. Tapi ternyata nggak gampang untuk mencapai 100%-nya, baguslah 99,71%. Nah, ini
Ini dokter, ini PJ Mutu melakukan kebersihan tangan, cuci tangan 6 langkah termasuk kepada CPNS baru. Padahal CPNS-nya juga dokter, itu 2 dokter, 1 perawat, 1 rekan medik harus diajari. Kan mereka benar-benar masih baru ya. Begitu masuk puskesmas, salah satu bahan orientasi CPNS adalah kebersihan tangan. Kita latih sampai mereka melakukan dengan benar. Nah, ini kemudian ini grafik monitoring APD, pemakaian APD. Ada juga sosialisasi, selalu kita ulang-ulang. Pemakaian APD, donning, dan juga pelepasan APD, doffing. Ini juga dilatih supaya melepasnya pada tempat yang benar dan dengan cara yang benar. Tidak buru-buru, harus digulung dengan benar, dimasukkan ke ember yang mana, sarung tangannya, maskernya, letakkan di ember yang mana, karena semua sudah tertata. Jadi harus ada sosialisasi secara rutin berulang-ulang. Ini tahun 2021 juga masih seperti ini. Tapi setelah dengan INM, nah ini lebih bagus hasilnya. Di sana sudah tertata, jadi teman-teman sudah ada tim pemantaunya siapa, yang dipantau siapa, ada langkah-langkahnya. Saya rasa teman-teman juga sudah melakukan itu. Kemudian ini penggunaan jarum penyuntikan yang aman bagi pasien. Jangan sampai kita mencelakakan pasien. Ada SOP-nya. Ini SOP kita, ini SOP ini belum saya tanda tangani kan, ini kemarin masih draft ya, teman-teman masih menunggu kepastiannya PMK, jadi sementara ini semuanya masih soft file. Nah, termasuk peralatan, termasuk linen. Ini yang hijau itu adalah donning. Ini ruang memakai APD. Yang merah ini doffing. Area ini terbuka, jadi di bawah matahari, di bawah terik matahari pada saat melepas APD. Ini jalur hijau mengenakan APD, jalurnya masuk ke ruang pelayanan seperti ini. Memiliki pintu sendiri. Kemudian yang merah setelah dari layanan ada jalur khusus melalui pintu khusus. Ini yang ada di Poli Batuk melalui khusus di ruang terbuka langsung menuju tempat doffing. Jadi sudah ada alur. Ini kalau alurnya salah, biasanya tim mutu juga salah, jangan lewat sini. Itu jadi memang harus kekeh dan kejam gitu ya, supaya tidak ada ya terjadinya pencemaran gitu. Walaupun menggunakan APD tidak boleh kemana-mana karena itu kan penuh dengan bakteri virus. Ini alurnya sudah ini alurnya sudah lama karena sudah dipakai sejak tahun 2019, masih bisa dipakai, tidak kita ganti. Nah, ini limbah gambaran besar saja, baik ini sudah ada letak penampungan limbah domestik dan B3. Pusat Mandak 1 sudah memiliki IPAL, jadi sudah oke, ini sudah tertata bagus IPAL-nya. Ini yang untuk limbah domestiknya, ini untuk limbah domestik, kemudian juga ini ada tempat pembuangan sementara TPS untuk limbah B3-nya. Ini adalah bagian dari K3. Nah, ini juga sanitasi yang terakhir. Ini sekarang setelah adanya pandemi, kita sekarang mengenal adanya sterilisasi dry mist. Kalau disinfeksi yang dalam ruangan, alat-alat kecil dilakukan oleh masing-masing petugas di poli itu. Jadi oleh perawat, bidan itu harus mampu melakukan disinfeksi dengan alkohol 70%. Alat-alat kecil termasuk meja, tensi, termogan harus mampu melakukan sendiri. Kemudian oleh tim petugas khusus itu bisa dengan ferrocit sprayer, itu biasanya untuk lantai, kursi tamu. Jadi luas itu tiap hari kita lakukan, terutama untuk ruang tunggu gitu ya. Itu dilakukan oleh tim yang sudah tim cleaning service yang sudah mengikuti OJT. Kemudian sterilisasi, kami sudah mengenal dry mist. Zaman dulu hanya rumah sakit yang memiliki ya. Dry mist untuk ruang tertutup itu juga kita lakukan. Itu kandungannya mengandung hidrogen peroksida 3%. Itu 1 minggu 2 kali untuk poli umum, poli KIA, laboratorium, VK, tempat persalinan gitu. Kalau yang ruang admin 1 minggu sekali. Jadi ini tim-tim ini sudah dilakukan OJT. Ini adalah tim sterilisasi. Sterilisasi juga kita pantau. Ini juga tim mutu dulu awal-awal ini ternyata dulu salah pembagian gitu ya. Tapi sekarang sudah termonitor baik, makin hari makin baik untuk proses pengamatan monitoring proses sterilisasi. Nah, ini adalah berikutnya K3. Harus melakukan perlindungan terhadap karyawan. Ini semua karyawan kami sudah
di imunisasi COVID, ini dosis 1, 2, 3, dosis 4 belum tercantum, dosis 4 sudah kita lakukan kemarin pada saat awal bulan Agustus gitu ya. Jadi semua karyawan medis non medis semua yang bekerja di puskesmas sudah memperoleh booster yang kedua. Itu adalah sebagai wujud K3. Selain itu juga penerapan ergonomi, baik penataan ruangan, pencahayaan maupun posisi pada saat kerja. Pada saat rapat, kalau rapatnya melebihi dari 4 jam pasti kita lakukan peregangan. Dan juga peregangan kita berkunjung ke sentra pembatik karena kita menjadikan pengembangan. Ini para pembatik kita kunjungi, yang mengunjungi adalah petugas fisioterapi sebagai penanggung jawab kedua, melakukan peregangan para pekerja informal, dan juga pada saat rapat-rapat lintas sektor kita lakukan peregangan untuk memenuhi penerapan ergonomi bagi karyawan dan juga pasien. Pemeriksaan berkala bagi petugas juga kita lakukan seperti pospindu karyawan gitu ya, tinggi badan, berat badan, tingkat perut. Kita masih banyak karyawan yang obes. Jadi kita juga sedang melakukan program gak gendut lagi gitu ya untuk karyawan supaya kita lebih sehat gitu. Juga dilakukan pemeriksaan laboratorium. Itu kita temukan pada saat melakukan tes kebugaran dengan robot tes mengelilingi lapangan, tidak semuanya bugar. Jadi ini menjadi PR, masih banyak nakes yang overweight bahkan obesitas gitu ya. Jadi kita masih dalam proses untuk ke arah sana, untuk ke arah lebih baik supaya kita lebih sehat. Nggak ada ya kata nggak apa-apa gemuk, yang penting sehat, tidak ada. Berarti kalau gemuk berarti tidak sehat. Itu adalah moto kami, sehingga kami besok karyawan tidak boleh gemuk gitu ya, GGL, nggak gendut lagi. Ini adalah penerapan pola hidup bersih dan sehat. Ini ini Dokter Isip. Dokter Isip juga tenaga prokes di ruang tunggu melakukan edukasi, cuci tangan 6 langkah. Kemudian ini pada saat rapat, ini juga petugas cleaning service. Jadi siapa diminta ke depan, kalau melakukannya betul kita beri door prize voucher gitu ya. Ini mahasiswa praktek juga awalnya pada saat orientasi harus kita lakukan edukasi mencuci tangan dan juga PHBS yang benar, memakai masker, etika batuk, itu walaupun tertempel harus kita lakukan juga prakteknya. Ada brosur praktek semua, petugas prokes mengelilingi pasien-pasien yang ada di ruang tunggu supaya pemakaian masker benar dan juga etika batuk yang benar. Nah, sekarang kita menginjak MFK. Ruang lingkupnya ada 7, sebetulnya ini adalah 7 poin dari 11 poin di K3. Keamanan keselamatan, penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, limbah B3, sistem utilitas, peralatan, dan juga keselamatan. Nah, ini yang pertama. Identifikasi karyawan untuk membedakan karyawan dengan pasien ya. Karyawan menggunakan tanda karyawan, juga APD saat ini sudah mulai menurun ya. Jadi sekarang cukup menggunakan gown dan juga masker saja. Kalau ini poliinfeksi masih lebih lengkap gitu ya, ada menggunakan face shield dan juga menggunakan nursing cap gitu. Kemudian ini penempatan pasien dengan benar juga sudah untuk prioritas, karena kita sudah semua karyawan harus mampu melakukan screening visual untuk asesmen pasien jatuh, kita letakkan di kursi paling depan. Untuk UGD juga kita sudah siapkan kursi roda. Screening visual kita lakukan mulai dari awal pasien datang sampai akhir, semua karyawan harus mampu melakukan screening visual. Nah, kemudian ini screening pada saat kasus tinggi, jadi masih pakai hazmat ya. Kalau sekarang kita screening di depan untuk mengukur suhu sama memilah pasien, ini pasien infeksi atau non-infeksi. Kalau non-infeksi masuk ke gedung, kalau non-infeksi ada poliinfeksius yang terbuka. Jadi tidak di dalam gedung, ruangannya terbuka, kita memiliki kayak teras besar gitu, jadi poliinfeksi ada di situ penempatannya. Jaga jarak, ya kita masih melakukan pengaturan jaga jarak, karena ini kasus nampaknya saat ini juga masih bertambah juga, itu masih ada lah dalam sehari. Bantul saat ini antara 5 sampai 12 orang tiap hari masih bertambah kasus. Oh, ya. Kemudian identifikasi area risiko keamanan. Ini ada CCTV yang terpasang, dimonitor juga.
ada kemungkinan kan ke penculikan bayi atau pengambilan barang gitu. CCTV ada 8 titik dipasang nanti dimonitor sebagai perlengkapan keamanan puskesmas. Kemudian pembuatan RAM maksimal kan 70 derajat ya supaya tidak terlalu tinggi, dan juga pemasangan rel dan juga karpet anti slip, karena ini untuk memasuki ruangan ada beberapa yang ruangannya lebih tinggi gitu, jadi harus kita sediakan. Semua kamar mandi sudah disediakan rel untuk pegangan, baik untuk pasien lansia maupun pasien yang memiliki risiko jatuh, dan juga pasien disabilitas juga sudah kita sediakan kloset duduk dan juga pintu 90 cm sehingga kursi roda juga bisa masuk. Nah, ini untuk penanggulangan bencana kita sudah melakukan identifikasi bahwa di daerah Panda gempa bumi tetap kita anggap nomor 1. Kita sangat memungkinkan itu bisa terjadi lagi. Hujan angin, longsor juga masih banyak terjadi, bahkan banjir. Di sini sekarang berkembang banget perumahan-perumahan. Jadi banjir yang dulu tidak ada sekarang bisa terjadi. Jadi itu masih menjadikan kemungkinan-kemungkinan yang sangat-sangat mungkin terjadi di wilayah kami. Sebentar kok. Sebentar kok, jadi tidak bisa. Sebentar kok, jadi tidak bisa diklik ya. Nah, ini kami masih menggunakan istilah disaster plan. Ini adalah perencanaan dalam penanggulangan bencana. Jadi struktur, kemudian kegiatannya membuat bangunan dengan ketinggian lebih tinggi, membuat tralis besi itu jendela, pengamanan data, membuat backup data rekam medik, pengamanan keuangan, tidak menyimpan uang yang berlebih. Jadi kita memiliki batasan menyimpan uang di brankas, kemudian pelatihan peningkatan keterampilan penanggulangan bencana. Biasanya kami juga bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bantul, kerjasama dengan dari Kapanewon gitu ya. Untuk di daerah istimewa Yogyakarta, istilah kecamatan sekarang berganti menjadi Kapanewon. Untuk kelurahan sama kalurahan, hanya beda saat dulu sekarang kalurahan gitu. Kemudian juga perencanaan kapasitas dan juga kapabilitas cadangan, yaitu merencanakan tempat penyimpanan yang bisa mampu seandainya terjadi banjir, kita juga mampu untuk tetap melakukan pelayanan. Kalau COVID kemarin kan kita tidak bisa melakukan work from home seperti OPD lain ya, tapi kita tetap bekerja lah. Kalau seandainya gempa bumi seperti pengalaman tahun 2006 yang lalu kan kita pindah. Awalnya kita pelayanan di tenda, kemudian ada memang kesulitan untuk mencari gedung ya, karena waktu itu semua gedung adalah rubuh. Jadi kita sempat berpanas-panas melayani di tenda. Ini simulasi penanggulangan bencana kita lakukan juga, ini mengundang dari Badan Penanggulangan Bencana, termasuk kita juga ajarkan kepada para pelajar. Tidak hanya untuk karyawan, tapi juga untuk pelajar. Ini tim dari tim MFK untuk refreshing penanggulangan bencana. Seandainya terjadi bencana bagaimana, seandainya terjadi banjir bagaimana, tim-timnya yang bekerja bagaimana, itu selalu kita review kembali. Ini titik kumpul kita cari di daerah ke depan gitu, yang jauh dari gedung. Ini di sebelah Kelapa Gading, tidak tinggi gitu ya, jadi relatif aman gitu ya. Dan juga ada petunjuk jalur evakuasi yang cukup banyak gitu, supaya untuk mempermudah kawan-kawan maupun pasien menuju titik kumpul. Penanggulangan kebakaran ini setelah kita identifikasi, nilai tertinggi ada di farmasi dan laboratorium. Karena di situ memang tersimpan zat-zat yang mudah terbakar, yaitu alkohol dalam jumlah yang lebih besar dari tempat yang lainnya. Padahal semua ruang sekarang ada alkohol, karena nanti harus melakukan disinfeksi mandiri pada saat selesai pelayanan. Namun yang paling banyak itu tersimpan di farmasi dan laboratorium. Jadi itu grading risikonya yang tinggi ada di 2 ruang itu. Jadi nanti APAR juga tidak jauh dari farmasi dan laboratorium.
Sehingga kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, di kedua ruangan itu sudah siap. Ini rencana program penanganan kebakaran kita review awal tahun kemarin 2021, identifikasi ruangannya, kemudian kegiatan yang kita lakukan bulan ini adalah menambah alat pemadam api ringan karena jumlahnya belum memenuhi. Kita masih baru memiliki 8, jadi belum memenuhi persyaratan. Jadi bulan Agustus ini kami akan mengadakan kembali sekaligus pelatihan karena sudah yang mau ED sekaligus kita untuk review, berlatih, mengambil, memegang, menyemprot gitu. Kalau tidak di review bisa lupa kan, bisa panik pada saat kebakaran gitu. Jadi biasanya pada saat ED setahun sekali kita lakukan latihan. Nah, ini latihan-latihan seperti ini ya. Nah, ini penempatannya juga tidak terlalu tinggi, tidak terlalu jauh gitu. Kemudian juga sudah ada denahnya. Ini apa? Kita belum memiliki banyak. Ini yang merah-merah. Ujung di mana saja ini kita masih harus menambah apar lagi. Ini titik skaklar, colokan, semua juga sudah dibuat denahnya. Ini penggunaan apar juga tidak berubah. Untuk itu SOP juga tidak perlu membuat yang baru. Ini untuk kepala puskesmas yang lama. Jadi kan saya juga belum ada 1 tahun di puskesmas ini ya. Jadi ini masih bisa dimanfaatkan. Tidak semua SOP harus diganti. Cukup direview, masih bisa dimanfaatkan. Tinggal kita pakai lagi. Nah, ini masih masuk ke dalam FMA adalah kawasan bebas asap rokok. Ini sudah ada tulisannya. Namun baik karyawan maupun pihak ketiga pada saat datang ke puskesmas perbaikan alat maupun pasien masih ada 1-2 yang ketahuan merokok. Jadi ini kita lakukan monitoring implementasi larangan merokok. Ini nama petugas menemukan berapa orang yang merokok di ruang apa gitu ya. Jadi ini kita cleaning service kan dari outsourcing dari luar ya. Jadi sekali-sekali gitu ternyata mereka masih ngerokok gitu. Ternyata juga ketahuan juga ini pada saat malam. Ternyata malam kita juga karena kita UGD 24 jam, teman-teman juga menemukan dia merokok gitu. Kemudian juga ada pihak ketiga petugas ini IPAL gitu, secara rutin dia datang ke sini ngerokok gitu. Jadi kita masih nemu dan kita harus menegur saat itu juga. Maaf ya, ini merupakan kawasan bebas asap rokok. Kalau merokok silakan keluar jauh dari puskesmas gitu ya. Jadi memang komitmennya seperti itu. Nah, ini limbah B3. Pengelolaan B3 dan limbah B3 bertujuan inventarisasi, penanganan, penyimpanan, penggunaan bahan berbahaya harus dikendalikan. Dan limbah yang dihasilkan harus ditata secara baik. Nah, ini inventarisasi. Sebentar, ini kok jadi di bawah. Nah, ini di masing-masing ruangan sudah diinventarisasi, ada B3 apa saja. Semuanya sudah tercatat, yang sudah terbakar, disimpan pada tempat yang cukup dingin. Jadi ruangan juga sudah menggunakan AC, namun demikian jumlah yang terbesar ada di laboratorium dan juga ada di bagian farmasi. Ini juga inventarisasi pengolahan masih ada dengan SOP yang lama, masih bisa digunakan, tidak perlu mengganti lagi. Nah, ini di farmasi paling bawah itu B3 ada di situ. Ini yang sudah terbuka, ini di laboratorium. Kemudian ini yang ada di UGD, ini ada sampah-sampah flambot infus, sampah medis, kemudian juga jarum yang ada di safety box juga sudah tersedia penata laksaannya. Kemudian pengelolaan, bentar, ini pengelolaan limbah B3 itu memang harus ada MSDS-nya, harus diletakkan tidak jauh dari limbah B3, yaitu material safety data sheet itu ditempel di tempat yang tidak jauh dari dekat penyimpanan B3. Karena kita tahu bahwa materinya apa, sehingga kalau ada apa-apa kita sudah siap gitu ya. Jadi juga kita sediakan adanya spill kit, yaitu kit yang berisi apabila terjadi tumpahan B3.
Itu ada sarung tangan, ada masker, kemudian ada koran, ada tempat-tempat yang sudah disediakan oleh tim MFK bahwa spill kit itu tersedia apabila terjadi tumpahan, dan petugas juga sudah dilakukan OJT bagaimana pembersihannya agar tetap aman. Ini. Macet lagi sebentar, kok selalu macet, tidak mau di enter. Oh, kok tidak berjalan lagi ya? Perlu dibantu panitia gimana? Ya ini coba lagi deh. Atau dibantu Pucut, dibantu panitia untuk ini aja men-share screen. Tinggal berapa banyak lagi nih Bu Lucianya? Ya enggak banyak Ibu, tinggal sedikit kok. Ya, kok ini tidak mau berjalan. Mungkin off video aja dulu. Ya. Oh begitu ya, baik-baik. Sebentar. Klik di kiri bawah Bu. Sebelah Baik, Bu. kiri bawah itu ada tanda panah. Diklik dari situ. Ya sebentar Ibu, kok ini jadi macet ya. Sebelah kiri bawah Bu, kayaknya ada tanda panah yang bisa diklik. Oh sebentar Bu, ini kok jadi macet semua. Ini saya escape juga tidak mau. Nah, oke. Sudah Ibu. Nah, ini pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh petugas cleaning service yang sudah dilakukan OJT setiap hari dengan pakaian yang lengkap, mengambil sampah medis di plastik kuning, kemudian ditempatkan di troli, kemudian dengan melalui alur khusus akhirnya ditempatkan di luar, kemudian masuk ke dalam TPS. Kita bekerja sama dengan pihak transporter dari luar, nanti tiap berapa hari sekali mengambil ke puskesmas. Jadi nanti kita sudah ada kerjasamanya dan juga ada MOU-nya. Oh iya, kok selalu macet lagi? Sebentar, ini harus saya klik yang mana? Oh ini ya. Nah, ini pengumpulan B3, ini dari semua pelayanan, alurnya semuanya ada di sini, TPS-nya nggak jauh dari sini. Nah, semuanya sudah disimpan di sini, nanti tiap sesuai jadwal nanti akan diambil oleh transporter untuk dimusnahkan secara sesuai standar. Kemudian ini penanganan alkes bermerkuri, kami bongkar gudang karena dulu begitu ada PMK alkes bermerkuri tidak boleh digunakan, kami simpan, kemudian kami tata, kami bungkus rapi dengan plastik yang plastik yang ada bulet-buletnya. Kita tinggal nunggu aba-aba dari dinas terkait nanti untuk pemusnahannya. Sementara masih disimpan di puskesmas bersama dengan obat-obat ED. Ada pintu tersendiri di TPS ini, jadi ada B3, ada pintu lain nanti isinya obat ED dan juga alkes bermerkuri. Nah, ini adalah izin penyimpanan limbah, ada MOU-nya, kemudian ada manifestnya. Jadi pihak dari pihak ketiga nanti akan tiap bulan menyampaikan sertifikat bahwa sudah dimusnahkan limbah B3 dari puskesmas. Ini tiap bulan selalu laporan untuk meyakinkan bahwa limbahnya benar-benar dimusnahkan secara baik. Nah, ini adalah IPAL. Dulu sebelum kali memiliki IPAL, ini septic tank langsung masuk sumur resapan. Sekarang septic tank yang merah-merah ini kemudian masuk ke dalam ada istilahnya pengumpul gitu ya, bak kontrol terkumpul kemudian nanti ke IPAL ini yang ada di samping puskesmas. Jadi sudah terkumpul di sini untuk limbah B3-nya. Ini tiap 1 bulan sekali juga dikontrol. Kami kerjasama dengan pihak ketiga. Kemudian pemeliharaan utilitas untuk kelistrikan APRAL ini semua sudah ada map-nya. Kemudian di setiap skaklar harus matikan lampu untuk karyawan. Untuk air matikan, jadi tidak ada pemborosan dan juga tidak ada bahaya pada saat ditinggal. Ini adalah genset. Ini semua terkendali pada saat lampu mati, teman-teman juga sudah mampu melakukannya, sudah dilakukan OJT. Ini lumayan besar pada saat listrik mati untuk mampu jadi tetap
nyala. Ini pemeliharaan utilitas, hal-hal seperti ini kan saya rasa juga bukan saya rasa, tapi pasti menimbulkan risiko strum ya. Jadi ini harus segera diperbaiki prosesnya. Ini ada SOP-nya, instalasi listrik bisa. Ini dari tim kami juga sudah dilakukan OJT. Kebetulan dia mampu. Jadi kita memiliki karyawan yang mampu melakukan pemeliharaan utilitas yang ringan. Contohnya listrik, air, tiap hari dibersihkan, tiap saat harus dicek perpipaannya. Kemudian juga cuci tangannya dicek. Ini cuci tangan untuk pasien, ada di luar, ada sabunnya. Kemudian ini juga selalu dicek. Sarana air bersihnya juga sudah ada denahnya, ini water torrent-nya. Nah, ini juga untuk sirkulasi udara. Ruang ber-AC harus dilengkapi adanya apa namanya? Exhauster. Exhaust fan. Ya, ini posisinya tersembunyi, jadi ini kita fotokan sendiri. Ini petugas ini jongkok karena sedang mengukur ACH ya, jadi ACH harus 12, ada pertukaran anginnya harus terpenuhi gitu ya, jadi ada air change per hour-nya harus terutuh, kemudian gas mediknya juga harus teraman gitu dengan rantai. Nah, ini ada beberapa ruangan yang belum memenuhi 12, itu juga masih akan kita segera tindak lanjuti. Ada beberapa ruangan ACH-nya sedikit, masih 11,7. Ya. Ini pemeliharaan utilitas kita juga kerjasama dengan pihak ketiga, mesin fotokopi juga tiap 2 minggu sekali dia datang, jangan sampai terjadi kerusakan, mengganti tinta, memperbaiki, kemudian juga jaringan komunikasi, internet, alat-alat ini LCD, komputer, semuanya dari pihak ketiga yang kerjasama sudah ada MOU-nya, jangan sampai ada barang rusak yang ada di pelayanan. Termasuk CCTV juga kita juga harus dipelihara supaya tetap untuk termonitor untuk keamanannya. Ambulan, buku servis tidak boleh terlambat, semuanya kita juga kembalikan ke dealer, ada catatannya sebagai tanggung jawab kita melakukan pemeliharaan utilitas yang ada di puskesmas. Ini adalah IPAL ya, nih jangan sampai terjadi kerusakan, dia tiap bulan sekali harus ngecek, ada laporannya, ada selesai tidaknya, jam-jamnya, ini tertib sekali. Cuman sayang nih petugasnya juga kadang-kadang masih merokok, tapi juga akhirnya juga ketahuan juga. Ketahuan oleh karyawan gitu, Mas kalau merokok jangan di sini ya. Nah, untuk pemeliharaan alat kesehatan ini aspeknya. Aspek untuk saat ini pokoknya kita harus di atas 80%. Saat ini kami sudah mencapai 99,43%. Memang nggak mudah, tapi harus bisa. Semua alat harus terverifikasi melalui aplikasi aspek. Nah, teman-teman besok kalau mau maju reakreditasi harus sudah di atas 80 gitu. Kalau di bawah 80 ya tidak memenuhi syarat gitu ya. Jadi pokoknya harus mampu, petugasnya harus melek IT dan harus tahu alat kesehatannya kondisinya seperti apa, ngertinya harus pas supaya mencapai di atas 80%. Ini juga teman-teman sendiri mampu memperbaiki alkes gitu ya. Jadi memang kebetulan di Dinas Kesehatan Bantul itu ada SDM dari ATEM, jadi ngajari gitu ya, mengajari di teman-teman puskesmas. Jadi juga karyawan puskesmas sendiri mampu memperbaikan monitoring sendiri. Jadi ini juga kebetulan petugas ASPAD juga mampu melakukan perbaikan secara yang ringan gitu. Kalau ini juga tenaga puskesmas memperbaiki oksigen di ambulan, ini memperbaiki desinfeksi gitu, mampu melakukan sendiri. Namun kalau tidak mampu pastilah kita mengundang dari pihak luar ATEM dan juga kita lakukan kalibrasi secara rutin. Uji fungsi juga dilakukan. Ini kemarin yang terbaru kita memperoleh tambahan oksigen konsentrat. Kalau ini EKG. Ya. Ini uji fungsi kalibrasi kita lakukan rutin 1 tahun sekali secara bergiliran. Alat-alat yang ada juga kita lakukan kalibrasi, kemudian ada sertifikatnya. Ini monitoring pemeliharaan alat juga dilakukan oleh kawan-kawan, kondisinya bagaimana, masih berfungsi atau tidak, alasan tidak berfungsi apa, tindak lanjutnya apa gitu. Ini contohnya yang kita tampilkan apa ya, ini ambulan sama alat yang ada di UGD. Itu juga di monitoring tiap saat. Nah, yang terakhir sebagai program MFK adalah diklat.
ini kita mengundang narasumber update knowledge gitu tentang keselamatan, dan juga kalau ada pelatihan-pelatihan kita kirim tim MFK atau tim K3-nya gitu ya. Kebetulan ini dipegang oleh sanitarian. Jadi dia lebih pas untuk memegang ini, jadi nanti menularkan ilmunya ke teman-teman yang lain. Dulu pada saat kita akreditasi yang lalu, kita belum familiar dengan istilah MFK, namun sekarang kita sudah familiar, sudah harus tahu MFK. 7 poin dari 11 poin yang ada di Permenkes 52 tahun 2018. Ya, saya rasa itu yang kami sampaikan, sekedar sharing saja dari Puskesmas Pandak 1 Bantul. Matur nuwun Ibu.